Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang akuntansi akad ijaroh dan IMBT atau ijaroh muntahiyah bitamlik, tentang konsep dan pencatatan. Nah, dimulai dari definisinya. Secara bahasa, ijaroh merupakan jual beli kemanfaatan, ya. Jadi di sini yang diperjualbelikan yaitu manfaatnya, gitu. Sedangkan secara istilah, ijaroh adalah akad yang mengambil kemanfaatan disertai dengan adanya imbalan. Ijaroh berasal dari kata al-ajru yang memiliki arti sama dengan al-iwad, yaitu upah atau ganti. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad ijaroh tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja, ya, dari yang menyewakan kepada penyewa, gitu. Nah, berarti dalam ijaroh, ya, menurut Fatwa DSN ini tidak ada perpindahan kepemilikan, ya, tapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan, gitu. Nah, sekarang kita ke ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik, atau kita singkat dia dengan IMBT. Nah, akad ijaroh itu kan merupakan akad, ya, yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti perpindahan kepemilikan barang. Nah, di sini ada kata tanpa, ya, tanpa diikuti perpindahan kepemilikan barang, gitu. Nah, sedangkan IMBT atau ijaroh muntahiyah bitamlik, ya, itu dia adalah fasilitas transaksi ijaroh yang pada akhir sewa itu penyewa diberi hak pilih untuk memiliki barang yang disewa dengan cara yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, jadi perbedaannya nanti, ya, di akhir masa sewa ini, ya, penyewa itu diberi hak pilih, ya, untuk memiliki barang yang disewa, ya, tentunya dengan cara yang disepakati oleh kedua belah pihak, gitu. Nah, itu bedanya antara ijaroh dan IMBT, ya. Kalau ijaroh dia tidak diikuti perpindahan kepemilikan barang, tapi kalau IMBT dia mempunyai hak pilih, ya, untuk memiliki barang yang disewa, begitu, ya. Kemudian keunggulan ijaroh dan IMBT dibandingkan dengan transaksi lainnya. Nah, yang pertama dia lebih fleksibel, ya. Nah, ijaroh itu lebih fleksibel dalam memilih objek transaksi dibandingkan dengan akad murabahah, ya. Kemudian tentang risiko usaha, ijaroh itu memiliki risiko usaha yang lebih rendah dibandingkan investasi lainnya. Nah, pihak penyewa hanya membayar upah sewa tanpa harus menghadapi risiko penurunan nilai aset atau fluktuasi pasar. Nah, di sini ada landasan hukum ijaroh, ya, dari Al-Quran. Sebenarnya banyak landasannya untuk ayat Al-Quran, ya, tapi di sini saya hanya mencantumkan satu saja biar singkat, ya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran yang patut. Gitu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, itu dia terjemahan dari
Surat Al-Baqarah ayat 233. Kemudian juga ada dari hadis ya, dari Abu Hurairah yang artinya, berikanlah olehmu upah pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukanlah upahnya sedangkan dia dalam pekerjaan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, kemudian menurut ijma ya, jadi para ulama fikih itu sepakat bahwa ijarah diperbolehkan karena bermanfaat bagi manusia. Adapun dalam ijarah yang dituju hanyalah manfaat dari suatu benda. Berdasarkan dasar hukum Al-Quran, hadis dan ijma tersebut dapat dijelaskan bahwa hukum ijarah boleh ya, asalkan sesuai dengan syara atau syariat. Nah, penyewaan ya, dalam sudut pandang Islam meliputi dua hal. Yang pertama itu penyewaan terhadap potensi atau SDM. Misalnya adalah menyewa seorang untuk membantu pekerjaan dalam waktu tertentu. Ya, jadi kalau misalkan ada pekerjaan gitu ya, kemudian pemiliknya itu menyewa orang ya untuk bekerja di situ. Nah, kan kayak gitu ya. Jadi menyewa SDM begitu. Atau misalkan bagi yang sudah berumah tangga gitu ya, biasanya menyewa mbak-mbak gitu ya untuk masak gitu atau buat jaga bayi ya, biasanya gitu. Jadi yang disewakan di sini SDM gitu. Kemudian penyewaan terhadap suatu fasilitas seperti menyewa tempat tinggal, kemudian ada kendaraan ya, atau mungkin kayak alat berat gitu ya, macam-macam lah. Nah, untuk ketentuan syariahnya, untuk transaksi ijarah itu ada Fatwa DSN nomor 9 tahun 2000, kemudian untuk transaksi ijarah untuk penggunaan jasa itu Fatwa DSN nomor 44 tahun 2004, dan transaksi IMBT itu Fatwa DSN nomor 27 tahun 2000. Nanti yang ini bisa di-download sendiri fatwanya ya. Nah, rukun ijarah di sini seperti biasa, yang pertama ada transaktor ya. Transaktor ini berarti pelaku ya, atau pihak-pihak yang bertransaksi. Di sini ada penyewa ya, atau dalam hal ini adalah nasabah. Kemudian pemberi sewa ya, atau bank syariah. Ya, ini. Kemudian yang kedua ada objek ya. Objek itu berarti fasilitas dan uang sewanya. Kemudian yang ini ijab dan kabul ya, artinya serah terima, baik berupa ucapan atau perbuatan yang yang bersifat menyetujui gitu ya, bersepakat begitu, ijab dan kabul. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama transaktor. Nah, transaktor terdiri atas penyewa dan pemberi sewa. Kedua transaktor diisyaratkan dia wajib memiliki kompetensi berupa akil balik dan kemampuan memilih yang optimal seperti tidak gila ya, tidak sedang dalam paksaan dan lain sebagainya. Implikasi perjanjian sewa kepada bank syariah sebagai pemberi sewa adalah sebagai berikut. Yang pertama ya, menyediakan aset yang disewa. Nah, jadi di sini bank syariah sebagai pihak yang memberi sewa ya, dia harus yang pertama menyediakan aset ya tentunya. Jadi kalau orang mau nyewa, apa yang disewa? Nah, jadi bank harus menyediakan aset untuk disewa, ya kan? Kemudian yang kedua, menanggung biaya pemeliharaan. Nah, jadi karena bank yang punya alatnya, maka bank juga yang menanggung biaya pemeliharaan. Kemudian yang ketiga, menjamin bila terjadi atau terdapat cacat pada aset yang disewakan. Nah, itu bagi bank syariah sebagai pemberi sewa.
Nah, sekarang adapun kewajiban nasabah sebagai penyewa adalah membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak. Nah, jadi ya eh, pihak penyewa dia kan harus bertanggung jawab untuk menjaga aset ya. Kemudian yang kedua, menanggung biaya pemeliharaan yang sifatnya ringan ya. Kemudian jika aset yang disewa rusak bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang diperbolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, maka ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan. Nah, jadi yang kalau rusak nanti berarti tanggung jawab dari si pemberi sewa, yaitu bank syariah gitu. Kemudian objek ijaroh ya. Adapun ketentuan objek ijaroh sebagai berikut. Yang pertama, objek ijaroh adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa. Kemudian yang kedua, manfaat barang itu harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Kemudian fasilitasnya bersifat mubah atau boleh. Dan yang keempat, kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai syariah. Dan yang kelima, manfaat harus dikenali secara spesifik untuk menghilangkan ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa. Yang keenam, spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Jadi spesifikasi manfaat harus jelas semuanya. Jadi nggak boleh ada suatu hal yang ditutup-tutupi gitu ya. Misalkan barang yang disewa tuh alat berat, harus jelas alatnya apa gitu, jenisnya apa gitu, bisa bekerja berapa jam dan lain seterusnya ya gitu. Jadi harus jelas gitu ya. Kemudian sewa adalah suatu yang dijanjikan dan dibayar kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Dan yang terakhir adalah ketentuan dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak. Kemudian ijab dan kabul ya. Ijab dan kabul dalam akad ijaroh merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari pemilik aset atau bank syariah ya, dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa atau nasabah. Nah, sekarang kita membahas rukun transaksi IMBT. Nah, berdasarkan fatwa DSN nomor 27 tahun 2002, disebutkan bahwa pihak yang melakukan transaksi IMBT itu harus melaksanakan akad ijaroh terlebih dahulu. Nah, dengan demikian, pada akad IMBT juga berlaku semua rukun dan syarat transaksi ijaroh. Nah, adapun akad perjanjian IMBT harus disepakati ketika akad ijaroh itu ditandatangani. Selanjutnya, pelaksanaan akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa ijaroh selesai. Nah, jadi karena IMBT ini juga sebenarnya ijaroh ya dengan jenis yang lain, jadi rukun dan syaratnya itu sama, tapi dengan catatan ya dalam pelaksanaan IMBT akad ijaroh itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Gitu. Jadi udah selesai akad ijarohnya, baru nanti ditanyakan ini barang sewanya mau dimiliki atau tidak gitu ya. Jadi terakhiran dia nanti IMBT-nya ya. Jadi harus selesai dulu akad ijarohnya, baru nanti terakhir IMBT. Kemudian pengawasan syariah transaksi ijaroh dan IMBT. Nah, yang pertama di sini memastikan penyaluran dana berdasarkan prinsip ijaroh tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian memastikan bahwa akad pengalihan kepemilikan dalam IMBT
dilakukan setelah akad ijaroh selesai. Kan udah selesai, harus selesai dulu gitu. Dan dalam akad ijaroh, janji untuk pengalihan kepemilikan harus dilakukan pada saat berakhirnya akad ijaroh. Ya, jadi harus berakhir baru nanti dia terjadi proses pengalihan kepemilikannya. Kemudian yang ketiga, meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip ijaroh untuk multijasa menggunakan perjanjian, sebagaimana diatur dalam fatwa yang berlaku tentang multijasa. Kemudian yang keempat, memastikan besarnya ujroh atau fee multijasa dengan menggunakan akad ijaroh telah disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. Ya. Nanti yang ini diperhatikan ya, karena soalnya itu dalam bentuk persentase gitu. Harusnya sih bentuknya nominal ya. Nah ini tuh nggak boleh. Jadi ujroh atau fee-nya nanti ya, atau margin lah terserah ya istilahnya, itu dia menggunakan akad ijaroh, nanti fee-nya itu dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan persentase. Gitu ya. Nah, untuk cakupan standar akuntansi ijaroh dan IMBT, standar akuntansi ya, itu dia menggunakan PSAK nomor 107. Nah, standar ini memuat tentang mekanisme transaksi dan ketentuan tentang pengakuan dan pengukuran transaksi yang terdapat dalam skema ijaroh dan IMBT. Nah, ada beberapa hal yang dicakup dalam peraturan ini adalah yang pertama, yaitu pengakuan dan pengukuran biaya perolehan. Kemudian penyusutan nanti dihitung ya, penyusutannya menggunakan metode apa gitu. Kemudian ada pendapatan, kemudian ada beban dan perpindahan kepemilikan kalau misalkan dia IMBT. Nah, sekarang kita ke teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi ijaroh untuk bank syariah ya. Jadi di sini perlu diingat bahwa kita pencatatannya ya dari sisi bank syariah ya. Nah, contoh soal yang pertama, PT Namira itu membutuhkan sebuah mesin untuk keperluan usahanya. Pada bulan Januari 2000 XA, PT Namira itu mengajukan permohonan ijaroh kepada Bank Syariah. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ini boleh dicatat nanti ya. Yang pertama, biaya perolehan barang itu 120 juta. Kemudian umur ekonomis barang itu 5 tahun atau 6 bulan ya, 60 bulan. Kemudian nilai sisa umur ekonomi itu 0 rupiah. Masa sewanya 24 bulan. Kemudian sewa per bulan itu ada 2.400.000 dan biaya administrasi 480.000. Nah, ini adalah datanya gitu. Jadi ceritanya PT Namira ini dia membutuhkan mesin untuk keperluan usaha. Terus dia mengajukan permohonan ijaroh kepada Bank Syariah. Ya. Nanti di sini harga barangnya ya 120, kemudian umur ekonomis barang 60 bulan dan seterusnya. Ya, ini dia datanya. Teknis perhitungan transaksi ijaroh. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan terhadap perhitungan terkait ijaroh adalah perhitungan penentuan keuntungan dan fee ijaroh, perhitungan uang muka, sewa, dan biaya administrasi ijaroh. Misalnya, kebijakan bank syariah yaitu dia memperoleh keuntungan 20% dari modal penyewaan atau beban penyusutan. Nah, di sini dia pakai 20% ya. Nah, yang pertama kita cari dulu penyusutannya. Nah, maka rumusnya adalah
penyusutan per bulan sama dengan harga perolehan dikurangin nilai sisa ya, dibagi jumlah bulan umur ekonomis. Di sini harga perolehannya berapa tadi? Harga perolehannya 120 juta. Kemudian nilai sisanya ya, itu kan 0% ya, 0 rupiah. Berarti dikurangin 0 dibagi jumlah umur ekonomis. Tadi umur ekonomisnya 60 bulan. Jadi dibagi 60 sama dengan 2 juta. Jadi penyusutannya per bulan adalah 2 juta ya. Nah, di sini kemudian kita menghitung pendapatan ijaroh. Pendapatan ijaroh per bulan sama dengan modal penyewaan plus ya persentase dari modal penyewaan. Nah, di sini tadi kita udah mencari modal penyewaan ya. Modalnya itu kan 2 juta. Ditambah ya. Yang ini N% itu kan 20% ya. Dikali modal penyewaan ya, dikali modal penyewaan. Modalnya kan 2 juta, berarti dikali 2 juta sama dengan ya. Ini dikali ini hasilnya 400.000. Berarti 2 juta ditambah 400.000 sama dengan 2.400.000 gitu ya. Nah, yang sering dilakukan penentuan sewa dapat menggunakan tabel anuitas setelah dihitung nilai nominalnya. Nah, angka tersebut terus berjumlah sama atau tetap selama kontrak sewa. Ya. Nah, adapun pertimbangan lain dalam penentuan sewa yaitu yang pertama resiko kerusakan yang menjadi tanggungan bank syariah. Yang kedua, kemampuan nasabah, ya. Terus yang ketiga yaitu opportunity cost nasabah. Sekiranya ada alternatif skema lain yang memungkinkan untuk dipilih oleh nasabah, baik dari bank syariah yang sama maupun dengan bank lain untuk kebutuhan tujuan yang sama, ya. Opportunity cost itu adalah biaya yang dikorbankan, ya. Kayaknya kita pernah bahas ini juga deh, ya. Nah, lanjut, biaya administrasi ijaroh. Biaya administrasi yang diterapkan dengan menggunakan persentase tertentu dari modal yang digunakan untuk persewaan. Misalnya, dalam kasus di atas, Bank Syariah menggunakan kebijakan 1% dari modal persewaan. Maka biaya administrasinya adalah sebagai berikut. Nah, rumusnya adalah biaya administrasi ijaroh sama dengan N% dikali modal persewaan per bulan dikali jumlah bulan masa sewa. Nah, di sini N%-nya adalah ini dari sini. Berarti 1% dikali 2 juta. Nah, 2 juta ini dari modal yang tadi ya, yang kita cari tadi modal persewaan dikali jumlah bulan masa sewa. Jadi kan dia tadi 24 bulan katanya ya, berarti dikali 24. Sama dengan 480. Gitu. Nah, bisa ya ini? Nah, sekarang kita mulai menjurnal. Penjurnalan transaksi ijaroh. Yang pertama, yaitu transaksi pengadaan aset ijaroh. Nah, sebelum akad ijaroh itu dilakukan, Bank Syariah terlebih dahulu melakukan pengadaan aset ijaroh. Berdasarkan PSAK nomor 107 disebutkan bahwa objek sewa diakui sebesar biaya perolehan. Misalnya, untuk keperluan transaksi ijaroh dengan PT Namira, pada tanggal 5 Juni 2000 XA, Bank Syariah membeli aset pada perusahaan yang menyuplai barang yang diperlukan. Pembelian tersebut via rekening pemasok tersebut. Nah, jurnalnya. Nah, di sini kan berarti Bank Syariah membeli barang ya untuk ijaroh gitu. Berarti kan debit persediaan ijaroh ya. Jadi dia membeli barang gitu. Kalau membeli berarti kan asetnya bertambah ya, atau persediaannya bertambah. Berarti debit persediaan ijaroh sebesar 120 juta. Kemudian ada kredit kas. Kenapa kredit kas? Karena kan uangnya keluar untuk membeli alat ya, alat yang mau disewakan gitu. Begitu. Jadi uangnya keluar berarti kredit kas atau rekening pemasok.
ceritanya misalkan pemasok itu sudah menjadi nasabah, ya. Berarti nanti uangnya tinggal dikreditkan saja ke rekening pemasok gitu. Berarti kredit kas atau kredit rekening pemasok, kredit 120 juta. Ini nggak perlu dihafal ya, kan kita sudah belajar kemarin. Nah, selanjutnya adalah transaksi pada saat akad disepakati. Pada saat akad disepakati, terdapat beberapa transaksi yang harus diakui oleh bank syariah. Transaksi tersebut adalah yang pertama, konversi persediaan untuk ijaroh menjadi aset ijaroh sebagai bentuk pengakuan atas adanya pengalihan hak guna kepada penyewa. Terus yang kedua, penerimaan biaya administrasi. Nah, ceritanya ini ya, pada tanggal 10 Juni PT Namira itu menandatangani akad ijaroh untuk sebuah mesin. Maka jurnal yang diperlukan pada waktu itu adalah, nah, jadi yang diperhatikan adalah dia bilang di sini 1. Konversi persediaan untuk ijaroh menjadi aset ijaroh. Nah, kalian ingat tadi waktu yang pertama ya, A yang tadi itu ya, ketika bank syariah itu membeli aset, itu kan akunnya namanya persediaan ya. Nah, jadi ketika akadnya itu kemudian tanggal 10 ditandatangani, maka akun persediaan untuk ijaroh itu harus dikonversi atau diubah menjadi aset ijaroh gitu. Nah, dikonversi sekarang ya. Nah, jadi pada tanggal 10 gini, pada tanggal 10 ditandatangani akad ijaroh, maka debit aset yang diperoleh untuk ijaroh. Ya. Namanya itu aset yang diperoleh untuk ijaroh. Jadi bertambah ya kan aset yang digunakan untuk ijaroh. Nah, ini tuh harta atau aset ya. Jadi dia debit gitu. Debit. Kemudian apa kreditnya? Kreditnya adalah persediaan ijaroh. Kenapa kredit persediaan ijaroh? Ya karena tadi akun persediaan ijarohnya yang tadi awalnya dia debit itu telah dikonversi menjadi aset yang diperoleh untuk ijaroh. Nah, karena dia dikonversi, maka persediaan ijaroh ini kan menjadi 0 ya, berkurang dia jadinya, berarti kan kredit. Karena dia sudah dipindahkan ya, sudah berubah dia, sudah dikonversi menjadi aset yang diperoleh untuk ijaroh namanya. Nah, di sini jumlahnya 120 juta untuk debit aset yang diperoleh untuk ijaroh ya. Kemudian kredit persediaan ijaroh itu kredit 120 juta ya, paham ya? Jadi karena dia dikonversi, makanya akun yang tadi yang semula debit persediaan tadi kan, nah akan menjadi kredit dia di sini, kredit persediaan ijaroh. Kemudian memunculkan akun yang baru namanya aset yang diperoleh untuk ijaroh. Dikonversi dia, diubah akunnya gitu. Kemudian yang kedua adalah penerimaan biaya administrasi. Nah, ketika penerimaan biaya administrasi pada tanggal 10 Juni, maka jurnalnya adalah debit kas ya, karena kasnya bertambah berarti debit kas atau rekening nasabah ya. Jadi uangnya ngambil dari rekening nasabah gitu misalkan ya. Jadi juga bisa di sini. Berarti debit kas, kasnya bertambah ya bagi sisi bank. Kemudian kredit pendapatan administrasi. Kenapa kredit? Ya karena pendapatannya bertambah ya kan. Kalau pendapatan bertambah dia berada di sisi kredit. Ya, pendapatan administrasi bertambah sejumlah 480.000. Nah, kemudian ini transaksi pengakuan penerimaan pendapatan ijaroh. Misalnya rencana dan realisasi pembayaran sewa oleh PT Namira sebagai berikut. Jadi ceritanya nanti dia akan
membayar setiap tanggal 10 setiap bulan ya. Ada 10 Juli, 10 Agustus, 10 September dan seterusnya. Nah, sewanya nanti dia akan bayar 2.400.000 setiap bulan. Di mana 2.400.000 itu adalah ya, 2 jutanya itu namanya porsi pokok ya. Kemudian yang 400.000 itu adalah ujroh atau fee-nya ya. Jadi dia bayar 2.400.000. Di mana 2 jutanya itu adalah porsi pokok atau pokoknya ini dan 400-nya adalah ujrohnya atau fee-nya. Ya, dia bayar ini ya, tanggal segini. Nanti untuk yang ini nanti kita lihat ya. Kok tanggalnya beda? Nah, nanti kita bahas di belakang. Ya, jumlah yang harus dibayar 2.400.000. Jadi sama setiap bulan gitu. Ini tabelnya. Nah, pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan saat jatuh tempo. Nah, ketika nasabah itu membayar ya setiap bulan, maka jurnalnya sebagai berikut. Berarti kan debit kas ya. Debit kas berarti kasnya bertambah ya, atau kalau ngambil dari rekening nasabah juga bisa, berarti mendebit dari rekening nasabah gitu sebanyak 2.400.000 karena kan dia setiap bulan bayarnya 2.400.000. Kemudian kredit pendapatan ijaroh ya. Kenapa kredit? Karena ketika uangnya masuk kan pendapatannya juga bertambah ya kan, uang yang tadi dimasuk itu kan berupa pendapatan. Berarti kalau pendapatan bertambah berarti kan dia ditulis di sisi kredit gitu. Nah, ini pencatatannya setiap pembayaran oleh nasabah itu akan selalu sama ya. Jadi tiap bulan setiap nasabah membayar itu pencatatannya ya sama semua. Debit kas terhadap kredit pendapatan gitu. Jadi kan dia dibayar ya oleh nasabah ya. Berarti ketika dibayar kas masuk ya, berarti debit. Kemudian pendapatan bertambah berarti kredit gitu ya. Nah, begini. Nah, kemudian pembayaran sewa oleh nasabah jika dilakukan setelah tanggal jatuh tempo. Nah, di sini ceritanya bagaimana jika gitu ya. Kalau pembayaran itu dilakukan setelah tanggal jatuh tempo gitu. Nah, misalnya untuk pembayaran sewa bulan November tanggal 10 November kan harusnya nasabah belum mampu membayar kepada bank. Pembayaran baru dilakukan tanggal 5 Desember. Maka jurnalnya atas transaksi tersebut sebagai berikut. Ya. Nah, jadi ceritanya nasabah itu nggak bisa bayar tanggal 10 gitu. Bisanya tanggal 5, tapi bulan berikutnya. Gitu. Nah, jadi yang harus ditulis di sini adalah berarti 2 jurnal. Ya. Yang pertama untuk tanggal 10. Bagaimana jurnalnya untuk tanggal 10? Berarti debit piutang sewa. Kenapa debit piutang sewa? Karena kan seharusnya dia bayar tanggal 10. Tapi nggak bisa bayar, belum bisa bayar gitu. Maka muncul piutang gitu ya. Nah, jadi di sini piutangnya itu dirincikan dia. Tadi kan ada porsi pokok sama porsi apa? Ujroh ya. Nah, jadi itu dirincikan dia. Di sini berarti debit piutang sewa, porsi pokok ya. 2 juta pokoknya ya. Jadi muncul dia piutang karena nasabahnya belum bisa bayar ya. Berarti debit piutang sewa porsi pokok sebesar 2 juta. Kemudian debit piutang pendapatan sewa porsi ujroh atau fee ya kan. Di sini 400.000. Nah, meskipun ini belum dibayar, kan bentuknya piutang ya, belum dibayar. Tapi sudah diakui sebagai pendapatan ijaroh versi akrual gitu. Pendapatan ijaroh akrual namanya di sini. Jadi pendapatannya bertambah ya, tapi akrual gitu. Di sini pendapatannya kredit pendapatan ijaroh akrual sebesar 2.400.000. Jadi sudah diakui dia sebagai pendapatan
ijaroh ya, tapi secara akrual. Berapa pendapatannya? 2.400.000. Nah, itu pada tanggal 10 dia mencatat ya, Bank Syariah mencatat. Kemudian dia dibayar tanggal 5 Desember. Gimana nih pencatatannya tanggal 5 Desember? Berarti tanggal 5 Desember ya, nyatetnya debit ya. Debit kas. Nah, kenapa debit kas? Karena uang yang tadi itu sekarang dibayar oleh nasabah. Berarti di sini debit kas. Nasabahnya bayar 2.400.000. Masuk uangnya ini, debit kas 2.400.000. Kemudian karena sudah dibayar, maka berkurang piutangnya. Berarti piutangnya 0 jadi 0. Jadi apa? Jadi kita harus membalikkan akun yang ini. Ini kan piutang bertambah berarti debit. Sekarang di sini piutangnya sudah dibayar berarti piutang berkurang ya. Piutang berarti berkurang berarti kredit ya kan, berarti kebalikan ini gitu. Nah, di sini tinggal ditulis aja, berarti kredit piutang sewa porsi pokok kredit 2 juta, kemudian kredit piutang pendapatan sewa porsi ujroh 400.000. Nah, jadi ini kebalikan yang ini. Karena dia sudah dibayar. Gitu. Kemudian karena sekarang uangnya sudah dibayar, maka kita harus menghapus juga pendapatan ijaroh akrual ini ya. Berarti karena ini kredit, kalau menghapus kita akan membuatnya menjadi debit ya. Berarti debit pendapatan ijaroh akrual 2.400.000. Jadi ini kebalikannya yang ini ya. Kemudian pendapatan ijaroh. Nah, sekarang muncul dia pendapatan ijaroh ya. Karena kan sudah dibayar beneran gitu. Sekarang pendapatan ijaroh muncul. Kredit. Kenapa kredit? Karena bertambah pendapatan ijarohnya. 2.400.000 gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan yang ini ya akan dihapus dengan ini. Kemudian yang ini, pendapatan ijaroh akrual, itu harus dihapus dengan ini. Nah, ya kan karena pendapatannya sudah diterima pada tanggal 5. Jadi karena benar-benar diterima, maka pendapatan secara akrual itu dihapus, diganti dengan pendapatan ijaroh yang asli yang ini ya. Nah, berarti kredit pendapatan ijaroh gitu. Kemudian lanjut. Pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan sebagian pada saat jatuh tempo dan sebagian lagi setelah tanggal jatuh tempo. Nah, ini lagi nih. Misalnya, ya, pada tanggal 10 Desember 2000 XA, nasabah itu membayar 1.400.000 dan sisanya akan membayar 3 Januari 2000 XB. Nah, gimana jurnalnya? Nah, kalau ini dia ceritanya bayar tuh 2 kali. Dia bayarnya separuh-separuh gitu. Nah, gimana nih jurnalnya? Nah, di sini pada tanggal 10 ya, ceritanya dia pada tanggal 10 itu dia bayar 1.400.000. Nah, berarti kan debit kas ya. Debit kas 1.400.000 begitu. Nah, karena dia bayar 1.400.000, berarti kan dia masih punya piutang, ya kan? Punya dia piutang karena kan dengan membayar setengah ya, dengan membayar sebagian, maka akan muncul kewajiban untuk membayar keesokannya atau di waktu yang lain gitu ya. Maka akan muncul akun piutang gitu. Nah, di sini debit piutang karena piutangnya bertambah ya kan? Karena besok dia bayar katanya. Berarti debit piutang pendapatan sewa untuk porsi ujroh katanya di sini, porsi ujroh. Lagi-lagi kita harus merincikan berapa porsi ujroh dan berapa porsi pokok. Nah, di sini debit piutang pendapatan sewa porsi ujroh. Gimana cara menghitung ini? Lihat ini. Berarti 1.000.000 dibagi 2.400.000. Kenapa 1.000.000? Ya, karena kan yang belum dibayar itu kan 1.000.000, ya kan? Yang dibayar baru 1.400.000. Sedangkan utangnya itu 2.400.000.
2.400.000 dikurangi 1.400.000 sama dengan 1.000.000. Berarti kan yang belum dibayar 1.000.000. Berarti 1.000.000 per 2.400.000 dikali 400.000. Kenapa 400.000? Ya karena kan porsinya ujroh itu kan memang 400.000. Ujrohnya kan memang 400.000 ya. Berarti 1.000.000 dibagi 2.400.000 dikali 400.000 sama dengan 166.066.7 ya di sini. Berarti ini dia. Piutang pendapatan sewa porsi ujroh di sini. Di ini piutangnya. Gitu. Kemudian muncul juga piutang sewa porsi pokok. Berapa porsi pokoknya? Berarti tinggal dikurangin aja 1.000.000 dikurangi 166.667 sama dengan 800.033. Ini ya. Kenapa dikurangin 1.000? Salah. Kenapa dikuranginnya dari 1.000.000? Ya karena yang belum dibayar itu 1.000.000 kan. Jadi kan piutangnya sebenarnya 1.000.000 gitu. Tapi kita harus tahu yang 1.000.000 ini berapa ujrohnya, berapa porsi pokoknya gitu. Itu maksudnya yang piutang yang ini. Makanya kita menghitungnya itu dari yang 1.000.000-nya ini. Ini kan dari 1.000.000 juga, ini juga dari 1.000.000 ya. Karena setiap kali membayar itu kan berarti di dalam uang pembayaran itu kan ada pokok sama ada ujroh gitu. Gitu ya. Nah, ini debit-debit. Kemudian kreditnya apa? Kreditnya adalah pendapatan ijaroh. Di sini pendapatan ijaroh yang sudah dipegang itu berarti kan 1.400.000 kan baru masuk ya. Jadi pendapatannya bertambah sebesar 1.400.000. Yang 1.400.000 ini adalah pendapatan ijaroh gitu. Kredit juga pendapatan ijaroh akrual. Nah, ini kan ijaroh akrual ini kan dia belum diterima, tapi sudah diakui dia secara akrual. Nah, untuk pendapatan ijaroh secara akrual berarti yang belum dibayar yang ditulis di sini 1.000.000 gitu. Ya, berarti kredit pendapatan ijaroh akrual 1.000.000 gitu. Lanjut. Nah, kemudian itu pada tanggal 10 ya tadi ya. Nah, jurnal transaksi pada tanggal 3 Januari ketika dia membayar setengahnya lagi ya. Maka sebagai berikut debit kas ya. Nah, masuk dia 1.000.000 karena kan dia bayar ya, berarti uangnya masuk 1.000.000 gitu. Kemudian kredit piutang. Nah, yang tadi dia debit ya. Berarti kalau sudah dibayar berarti kan kredit karena kan berkurang piutangnya ya. Berarti kredit piutang sewa porsi pokok ya. 833. Kemudian kredit piutang pendapatan sewa porsi ujroh 166. Ini tinggal dibalikin aja yang tadi. Karena kalau yang tadi piutangnya muncul. Nah, kalau sekarang setelah dibayar maka piutangnya berkurang karena kan sudah dibayar ya. Itu yang pertama ini, jurnal ini. Terus yang kedua adalah debit pendapatan ijaroh akrual. Nah, sekarang yang tadi ya, untuk pendapatan ijaroh akrual itu kan dikredit ya. Nah, sekarang ketika sudah dibayar beneran ya kan, maka sudah tidak diakui secara akrual lagi, maka akun ini harus dihapus dengan membalikkan ya, dibalikkan pencatatannya. Kalau tadi dia kredit, maka sekarang ditulis secara debit. Berarti debit pendapatan ijaroh akrual 1.000.000, kemudian ada pendapatan ijaroh ya 1.000.000 gitu. Kemudian lanjut. Nah, ini pengakuan penyusutan aset yang diperoleh untuk ijaroh. Jurnal untuk pengakuan penyusutan aset yang diperoleh ijaroh untuk 6 bulan pertama sebagai berikut. Nah, ini tuh adalah penyusutan asetnya ya. Kayaknya dulu kita sudah belajar tentang penyusutan ya. Ini berguna kalau kita nanti menyusunnya di jurnal penyesuaian. Jadi nanti penyusutannya juga ditulis ya kan di situ. Di sini debit beban penyusutan aset ijaroh terhadap kredit akumulasi penyusutan aset ijaroh.
ya. Ini sama semua. Jadi kalau di penyusutan itu memang ini akunnya ya debit penyusutan aset ijaroh terhadap kredit akumulasi penyusutan aset ijaroh gitu. Ini sama semua. Oke, kemudian perlakuan akuntansi beban perbaikan dan pemeliharaan. Nah, berdasarkan PSAK 107, biaya perbaikan objek ijaroh itu merupakan tanggungan pemilik, ya kan tadi udah dibahas. Pengakuan biaya perbaikan objek ijaroh sebagai berikut. Yang pertama, biaya perbaikan tidak rutin objek ijaroh diakui pada saat terjadinya. Kemudian, jika penyewa melakukan perbaikan rutin dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Kemudian yang ketiga, dalam IMBT melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek ijaroh yang dimaksud dalam angka 1 dan 2 ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan kepemilikannya masing-masing atas objek ijaroh. Nah, jadi kalau misalkan alatnya itu atau objeknya itu ada perbaikan, maka akan ditanggung oleh si pemilik ya. Nah, di sini misalkan pada tanggal 23 Desember 2000 XA dilakukan perbaikan aset ijaroh sebesar 500.000. Perbaikan tersebut dilakukan atas tanggungan bank syariah sebagai pemilik objek sewa dengan sistem pembayaran langsung pada perusahaan jasa ruko. Maka jurnalnya adalah debit beban perbaikan aset ijaroh. Jadi bebannya muncul, berarti debit beban kan. Kemudian kredit kas atau kredit rekening nasabah gitu. Ya. Nah, begitu. Nah, ini untuk hanya pencatatan untuk ijaroh saja. Nanti untuk IMBT itu akan saya share ya dalam video berikutnya gitu. Karena terlalu panjang. Nah, jadi sekian untuk materi ijaroh kali ini. Untuk jika ada pertanyaan bisa langsung saja ya nanti. Oke, begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.